Kemarahan yang dimulai dengan kegilaan akan berakhir dengan penyesalan yang memalukan. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku memasang susuk. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Joan. Selamat malam Joan. Selamat malam. Boleh ceritakan apa pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya jaga toko. Oke. Iya, sehari-hari. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Yang mau saya ceritakan ke sini, saya tuh punya dendam. Dendam yang benar-benar sangat mendalam. Itu karena saya tuh sebelumnya terluka, tersakiti dengan adanya orang ketiga. Rumah tangga saya hancur, nggak bisa tertolong lagi karena adanya orang ketiga itu. Terhianati. Dan kehancuran itu. Makanya saya sampai nekat gimana caranya bisa menghancurkan suami-suami orang. Oh, jadi Anda menghancurkan rumah tangga orang lain? Saya menghancurkan rumah tangga orang lain karena saya merasa mereka harus ngerasain apa yang saya rasakan. Karena saya ngalamin. Suami Anda saat ini gimana? Mantan suami sekarang? Mantan suami. Sekarang sudah menikah lagi? Sudah menikah lagi sama orang selingkuhannya. Terus Anda pernah menghubungi mantan suami dan keluarganya? Tidak. Setelah selesai perceraian, saya nggak pernah bertemu dan nggak pernah menghubungi mereka. Kenapa harus melampiaskannya ke keluarga orang lain? Karena mereka biar merasakan apa yang saya rasakan. Walaupun mereka nggak tahu apa-apa, tapi setidaknya dendam saya tersampaikan di situ. Setelah dia memang benar-benar rumah tangganya sudah hancur, saya tinggal pergi dan tidak sampai menikah. Cuman buat main-main saja. Jadi Anda menggoda pria-pria yang sudah berkeluarga untuk menghancurkan keluarganya dan melampiaskan dendam supaya mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Sudah banyak korbannya? Ada sekitar 9 atau 10 orang yang udah saya hancurkan. Mereka nggak salah apa-apa. Bahkan mereka juga sebelumnya belum kenal saya. Tapi karena dendam saya yang kadang-kadang bisikan-bisikan yang ini orang harus saya hancurkan, ini orang saya hancurin. Itu pelampiasan saya ke situ. Dan bahkan sampai saya belum puas melakukan itu saja, saya pasang susuk supaya mereka lebih nurutin apa kata saya. Apa kejadian yang begitu menyakitkan sehingga Mbak Joan ini nekat masang susuk untuk memikat pria-pria yang sudah berkeluarga? Kejadian yang sangat menyakitkan itu ketika suami saya selingkuh dengan orang lain dan selingkuhannya datang ke rumah. Itu bukan cuma saya yang sakit hati, tapi mereka nyiksa orang tua saya juga. Kenapa? Mereka berdua, karena selingkuhannya itu datang ke rumah mama. Itu bukan saya yang sakit hati doang, tapi orang tua aku juga sampai sakit. Tujuan Mbak Joan datang ke Menembus Mata Batin malam ini untuk apa? Tujuan saya sebenarnya pengen minta bantuan. Karena ternyata saya pikir selama ini dendam-dendam saya itu semakin menyakiti saya sendiri. Karena semakin nyiksa batin saya sendiri. Semakin saya nyakitin orang lain, ternyata semakin saya tersakiti. Semakin banyak bisikan-bisikan yang aneh-aneh gitu kan. Jadi ternyata dendam saya itu malah menyiksa saya sendiri gitu. Dan Anda mau hentikan semua perasaan tersiksa ini? Iya, saya pengen menghentikan semua perasaan ini.
Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda malam hari ini ya Mbak Joan. Kami mohon Mbak Joan rela untuk menceritakan semuanya secara detail dan gamblang kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Joan, terlahir tanggal 10 Agustus 1989. Sosok yang memiliki perasaan halus, namun cenderung ambisius dan mudah tersinggung. Saya melihat ada dendam yang begitu besar di dalam dirinya. Dia menjalani praktek ilmu hitam untuk melampiaskan amarah. Amarahnya meluap-luap yang bisa mencelakai siapa saja. Saya melihat Joan selalu dihantui oleh sosok perempuan. Hantu perempuan. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Joan, dengan tanggal lahir 10 bulan 8 1989. Joan karena sakit hati oleh mantan suami, nekat masang susuk dan menjadi penggoda laki-laki orang lain, laki-laki yang sudah berkeluarga. Saat ini justru dendam itu malah menyakiti dan menyiksa batinnya Mbak Joan dan ingin terbebas dari rasa tersiksa itu. Ini. Oke. Joan, saya melihat Mbak Joan, dendamnya begitu pekat dan kental. Jadi gak ada habis-habisnya di sini. Saya ngelihat Joan tuh di mata saya adalah seorang wanita yang benar-benar penuh dengan hawa nafsu yang gak tahu harus kontrolnya gimana gitu. Saya merasakan dia bukan menjual di sini, menjual jiwa dan tubuh kali ya terhadap ilmu sesuatu. Itu sih yang saya rasain. Apakah betul Mbak Joan? Kamu pernah bertekad, berikrar kan? Biar cepat meyakinkan apa yang saya tuju itu memang benar itu. Saya melihat di sini gambar wanita tidak memakai baju dan telanjang. Saya merasakan dia sangat kuat sekali dengan jampi-jampi. Kalau orang melihat dia, terutama laki-laki ingin berhubungan badan dengan Mbak Joan. Itu yang saya rasain. Karena pengaruh susuk itu kali. Iya, sendiri. betul juga. Karena pengaruh susuk itu, jadi dia tuh kayak dikuasain sama makhluk halus juga, penghuni susuknya juga. Saya ngeliat juga Joan ada di jidat, pipi, dan dagu. Banyak sekali. Di wajah. Di Itu aja wajah. Roy. Saya pasang di wajah. Itu melalui proses seperti apa ya? Kalau pasang Emas. susuk itu emas. Emas. Dia kecil atau besar gitu gimana ya? Dia kecil, kayak batang gitu kecil masukin gitu. Itu susuk yang dia pakai justru mengundang makhluk-makhluk astral lainnya Roy. Iya, tapi yang paling kelihatan sih aura seksnya. Itu yang bikin Joan jadi kebingungan gimana caranya nih gitu. Iya, terkadang saya bingung, kadang-kadang saya pengen berhenti gimana caranya saya ini berubah gitu, pengen jadi wanita yang seperti biasanya gitu. Tapi artinya- ternyata ketika saya berusaha untuk mencintai seseorang, orang itu nggak cinta sama saya. Begitu juga sebaliknya, kalau saya suka sama orang itu, dia nggak suka sama saya. Berarti artinya Sebaliknya Mbak seperti Joan itu. mengiyakan statement saya bahwa Mbak Joan juga dengan gampangnya untuk jika ada seorang laki-laki yang suka. Betul. Betul. Itu karena saya tujuannya untuk menghancurkan rumah tangga mereka. Itu maksud Oke. Roy. Itu tujuannya. Dia nikmati. Dia nikmati, makanya susahnya di sini adalah gimana ya ngilangin nafsu ke laki-laki ya. Lihat laki juga pengen diraup gitu. Gitu. Come to mama. Kalau aku lihatnya makhluk perempuan ini menguasai tubuh kamu karena dia pernah gagal dalam kehidupannya
sama laki-laki kebetulan ketemu manusia yang bernama Joan lalu ditempelinya hingga memuaskan nafsu sang perempuan ini juga. Jadi kalau saya ngeliat Joan ada dua karakter wanita. Pertama Joan, yang kedua adalah seorang makhluk perempuan ini. Dan sosok ini ada di sekitar Joan. Dari awal saya lihat iya, Joan pernah mau bunuh diri dengan gantung kan? Maaf ya Joan, saya harus bongkar semua. Aku nggak tahan dengan sakit itu. Aku pernah coba. Saya minta tisu. Joan, itu yang menggerakkan dia melakukan itu makhluk ini atau keinginan dia sendiri, Roy? Makhluk ini. Karena aku saat itu nggak kuat, Kak. Jangan sedih ya Joan. Jangan sedih. Makasih, Kak. Pantesan kuntilanak yang berwajah rupawan ini pengen dia ngajakin mati terus. Karena biar sama menemani dia di dunia yang sama. Iya. Saya pernah bilang ke pemirsa juga di rumah bahwa kalau kita punya depresi, terus kebetulan ada arwah yang numpang lewat dan sama, tipikal ya itu akan bisa ketempelan. Maka itu sih cara kerjanya seperti itu. Sampai kapan dia dibisikin terus? Berarti ini harus Kalau dari awalnya itu susuknya sebenarnya perempuan. keluar. Susuknya tuh namanya juga yang ini ngasih nama, ini kamu namanya harus Neneng. Jadi ya dari orang yang pasang susuk juga dia ngasih nama. Kalau susuk ini perempuan gitu, dan dia kasih tahu namanya gitu kan. Jadi susuknya ada namanya. Namanya juga gitu. Makanya Tapi itu kan ada beberapa susuk ya tadi Iya. yang dipasang, itu ada nama-nama tersendiri atau gimana? enggak, itu satu orang, Satu. satu nama. Gitu. Itu langsung mbaknya langsung pasang sekaligus Iya, atau langsung bertahap? Iya, langsung 3 sekaligus langsung 3. Tiga. Apa hubungannya susuk dengan makhluk ini? Karena ini bisa kita sebut juga neneng kali ya. Neneng gitu Iya. ya. Karena dia selalu hampir sering-sering itu ketika saya lagi sedih dia datang. Ya ini kan Ketika saya neneng. lagi ngerasain saya harus gimana gitu, dia datang seakan-akan ini dia mojok-mojokin terus gitu. Yang Serem kamu deh. lihat neneng ini atau sosok ini ada di sebelah mana dan lagi ngapain saat ini, Roy? Ada di dalam tubuhnya, belum keluar dan masih tersimpan di tubuhnya, di raganya. Dia neneng bukan tipikal yang agresif, pasif namun menyeramkan. Bisa kita ajak komunikasi nggak? Kamu minta dia datang untuk diajak ngobrol dan supaya ya paling nggak tahu apa maunya, kenapa dia ngikutin Joan terus. Dia ikutin Joan sampai coba kita akan kojak komunikasi. Apakah neneng hadir di sini? Anda bisa panggil. Pernah melihat sosok ini tapi Iya pernah melihat tapi saya nggak tahu bagaimana cara memanggilnya, itu saya nggak bisa. Tapi dia selalu kayak ada di sekitar saya lagi sedih, dia ada datang gitu. Tuhan bener kan? Saya lagi sedih dia datang gitu. Saya lagi sedih dia datang, saya lagi sedih dia datang. Frekuensi orang kesedihan sama makhluk halus itu gampang banget ketempelan. Saya lagi sedih dia datang, saya lagi sedih dia datang, muncul terus. jadi saat ini kalau dia sedih pun bisa datang ya, Roy? Iya. Oke. Bunuh diri. Saya ngeliat tulisan ini gede banget loh. Di kepala kamu tuh bandel deh Mbak Joan. Kamu udah coba-coba berbagai macam cara loh untuk bikin kamu meninggal. Bener kan? Saya harus bongkar ini terpaksa. Betul. Kalau saya nggak bongkar, kamu akan terusin lanjutin. Saya ngerasa bosan hidup Nggak boleh gitu. karena sakit. Karena nggak sanggup ngadepin sakit itu. Tapi cara kamu salah ngakhiri hidup kamu dengan kayak gitu. Saya setuju dengan kisah kamu yang sangat menyedihkan.
Tapi saya mengecam keras juga buat Mbak Joan, apalagi juga pemirsa di rumah ya, ngalamin kasus yang sama dengan Joan. Saya mengecam keras untuk tidak seperti ini. Bunuh diri.